Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryana, NIM 1931041091, jurusan PJKRC 2019. Jadi saya akan melanjutkan membaca materi yaitu validitas. Validitas seperti sudah disinggung di dalam bahwa ketentuan penting dalam evaluasi adalah bahwa hasilnya harus sesuai dengan keadaan yang dievaluasi. Mengevaluasi dapat diumpamakan sebagai pekerjaan memotret. Gabungan potret atau foto dikatakan baik apabila sesuai dengan aslinya, bukan lebih baik dari asli seperti dikatakan oleh iklan foto. Gabungan pemotret hasil evaluasi di dalam kegiatan evaluasi dikenal dengan data evaluasi. Data yang baik sesuai dengan kenyataan disebut data valid. Agar dapat diperoleh data yang valid, instrumen alat untuk evaluasi dituntut untuk valid karena diinginkan dapat diperoleh data yang valid. Dengan kata lain, instrumen evaluasi dipersyaratkan valid agar hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi valid. Dalam pembicaraan ini akan dikemukakan adanya dua jenis validitasi. Validitasi pertama menyangkut soal secara keseluruhan, sedangkan validitasi yang kedua yakni validitasi yang menyangkut butir soal atau item, dan validitasi faktor yang menyangkut bagian materi. Macam-macam validitasi. Di dalam buku Encyclopedia of Education Evaluation yang ditulis oleh Scarvia B. Anderson dan kawan-kawannya disebutkan a test is valid if it measures what it purports to measure, atau jika diartikan lebih kurang demikian. Sebuah tes dikatakan valid apabila tes tersebut mengukur apa yang hendak diukurnya. Secara garis besar ada dua macam validitasi, yakni validitasi logis dan validitasi empiris. Validitasi logis. Istilah validitasi logis mengandung kata logis, berasal dari kata logika yang berarti penalaran. Dengan makna demikian, maka validitasi logis untuk sebuah instrumen evaluasi menunjukkan pada kondisi bagi sebuah instrumen yang memenuhi persyaratan valid berdasarkan hasil penalaran. Kondisi valid tersebut dipandang terpenuhi karena instrumen yang bersangkutan sudah dirancang secara baik, mengikuti teori dan ketentuan yang ada. Sebagai pelaksanaan tugas lain, misalnya membuat sebuah karangan, jika penulis sudah mengikuti aturan mengarang, tentu secara logis karangannya sudah baik. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka instrumen yang sudah disusun berdasarkan teori penyusunan instrumen secara logis sudah valid. Dari penjelasan tersebut kita dapat memahami bahwa validitasi logis dapat dicapai apabila instrumen disusun mengikuti ketentuan yang ada. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa validitasi logis yaitu tidak perlu diuji koordinasinya, tetapi langsung diperoleh sesudah instrumen tersebut selesai disusun. Dan ada dua macam validitasi logis yang dapat dicapai oleh sebuah instrumen yang valid, yaitu validitasi isi dan validitasi konstruk. Validitasi empiris. Istilah validitasi empiris memuat kata empiris yang artinya pengalaman. Sebuah instrumen dapat dikatakan memiliki
validitasi empiris apabila sudah diuji dari pengalaman. Sebagai contoh sehari-hari, seorang dapat dikatakan atau diakui jujur oleh masyarakat apabila dalam pengalaman dibuktikan bahwa orang tersebut memang jujur. Dari penjelasan contoh tersebut, dikatakan bahwa validitasi empiris tidak dapat diperoleh hanya dengan menyusun instrumen berdasarkan ketentuan seperti halnya validitasi logis, tetapi harus dibuktikan melalui pengalaman. Ada dua macam validitasi empiris, yakni ada dua cara yang dapat dilakukan untuk menguji bahwa sebuah instrumen memang valid. Pengujian tersebut dilakukan dengan membandingkan koordinasi instrumen yang bersangkutan dengan kriteria atau sebuah ukuran. Kriteria yang digunakan sebagai pembandingan koordinasi instrumen dimaksud adalah ada dua, yaitu yang sudah tersedia dan yang belum ada tetapi akan terjadi di waktu yang akan datang. Dari uraian adanya dua jenis validitasi, yaitu validitasi logis yang ada dua macam dan validitasi empiris yang juga ada dua macam. Makna secara keseluruhan kita mengenal adanya 4 validitasi, yaitu yang pertama validitasi isi, validitasi konstruk, validitasi ada sekarang, dan validitasi prediktif. Dua yang pertama yakni 1 dan 2 dicapai melalui penyusunan berdasarkan ketentuan atau teori. Sedangkan dua berikutnya yakni 3 dan 4 dicapai dan diketahui sesudah dibuktikan melalui pengalaman. Pengertian validitasi isi atau context validity. Sebuah tes dikatakan memiliki validitasi isi apabila mengukur tujuan khusus tertentu yang sejajar dengan materi atau isi penjelasan yang diberikan. Oleh karena materi yang diajarkan tertera dalam kurikulum, maka validitasi isi ini sering juga disebut validitasi kurikulum. Validitasi isi dapat diusahakan tercapai sejak saat penyusunan dengan cara memerinci materi kurikulum atau materi buku pelajaran. Yang kedua, validitasi konstruksi atau constructive validity. Sebuah tes dikatakan memiliki validitasi kontraks apabila butir-butir soal yang membangun teks tersebut mengukur setiap aspek berpikir seperti yang disebutkan dalam tujuan instruksional khusus. Dengan kata lain, jika butir-butir soal mengukur aspek berpikir sesuai dengan aspek berpikir yang menjadi tujuan instruksional. Sebagai contoh, jika rumusan tujuan instruksional khusus atau TIK, siswa dapat membandingkan antara efek biologis dan efek psikologis, maka butir soal pada tes merupakan perintah agar siswa membedakan antara dua efek tersebut. Yang ketiga yaitu validitasi ada sekarang atau concrete validity. Validity ini lebih umum dikenal dengan validitasi empiris. Sebuah tes dikatakan memiliki validitasi empiris jika hasilnya sesuai dengan pengalaman. Jika ada istilah sesuai, tentu ada dua hal yang dipasangkan. Dalam hal ini, hasil tes dipasangkan dengan hasil pengalaman. Pengalaman selalu mengenai hal yang telah lampau sehingga data pengalaman tersebut sekarang sudah ada atau ada sekarang atau konkret. Yang keempat, validitasi prediksi atau predictive validity.
Memprediksi artinya meramal. Dengan meramal selalu mengenai hal yang akan datang, jadi sekarang belum terjadi. Sebuah tes dikatakan telah memiliki validasi prediksi atau validasi ramalan apabila mempunyai kemampuan untuk meramalkan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Misalnya, tes masuk perguruan tinggi adalah sebuah tes yang diperkirakan mampu meramalkan keberhasilan peserta tes dalam mengikuti kuliah di masa yang akan datang. Cara mengetahui validasi alat ukur. Sekali lagi diulangi bahwa sebuah tes dikatakan memiliki validasi jika hasilnya sesuai dengan kriterium, dalam artinya memiliki kesejajaran antara hasil tes tersebut dengan kurikulum. Teknik yang digunakan untuk mengetahui kesejajaran adalah teknik koordinasi produk momen yang dikemukakan oleh Pearson. Rumusan korelasi produk momen adalah dua macam, yaitu yang pertama korelasi produk momen dengan simpangan dan yang kedua korelasi produk momen dengan angka kasar. Berikut ini adalah rumus koordinasi produk momen dengan simpangan, yaitu seperti di samping ini. Adapun contoh perhitungannya seperti berikut ini. Lanjut, validasi butir soal atau validasi item. Apa yang sudah dibicarakan di atas adalah validasi soal secara keseluruhan atau tes. Di samping mencari validasi soal, perlu juga dicari validasi item. Jika seseorang peneliti atau seorang guru mengetahui bahwa validasi soal tes misalnya terlalu rendah atau rendah saja, maka selanjutnya ingin mengetahui butir-butir tes. Manakah yang menyebabkan soal secara keseluruhan tersebut jelek karena memiliki validasi rendah? Pengertian umum untuk validasi item adalah dengan memikirkan sebuah dikatakan valid apabila mempunyai dukungan yang besar terhadap total. Skor pada item menyebabkan skor total menjadi tinggi atau rendah. Dengan kata lain, dapat dikemukakan di sini bahwa sebuah item memiliki validasi yang tinggi jika skor pada item mempunyai kesejajaran dengan skor total. Kesejajaran ini dapat diartikan dengan korelasi, sehingga untuk mengetahui validasi item digunakan rumus korelasi seperti sebuah keterangan di atas. Untuk soal-soal bentuk objek, skor untuk item biasa diberikan dengan 1 atau bagi item yang dijawab benar dan 0 untuk item yang dijawab salah. Sedangkan skor selanjutnya merupakan jumlah dari skor untuk semua item yang membangun soal tersebut. Contoh tabelnya seperti berikut ini. Dan contoh penyelesaiannya seperti berikut ini. Lanjut, tes tersandar sebagai kurikulum dalam menentukan validasi. Tes tersandar adalah tes yang telah dicobakan berkali-kali sehingga dapat dijamin kebaikannya. Dengan negara-negara berkembang bisa tersedia tes terstandar, biasanya memiliki identitas antara lain sudah dicoba berkali-kali dan di mana beberapa koefisien validasi, reliabilitas, taraf kesukaran, daya pembeda, dan lain-lainnya
Keterangan yang dianggap perlu. Cara menentukan validasi soal yang menggunakan tes terstandar sebagai kriterium dilakukan dengan mengalihkan konversian validasi yang diperoleh dengan konversian validasi tes terstandar tersebut. Contoh perhitungannya seperti berikut ini. Dan yang terakhir yaitu validasi faktor. Selain validasi soal secara keseluruhan dan validasi butir atau item, masih ada lagi yang perlu diketahui validasinya, yakni faktor-faktor atau bagian keseluruhan materi. Setiap keseluruhan materi, pelajaran teori dan pokok-pokok bahasa atau mungkin sekelompok pokok bahasa yang merupakan satu kesatuan. Dan berikut ini adalah contoh tabel validasi. Itulah tadi penjelasan tentang materi validitas. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.